Halo, perkenalkan, nama saya Victoria Ribu. Saya mahasiswa asal Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan dan konseling Kristen, kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konferensi kasus dan kunjungan rumah dalam memenuhi tugas layanan bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama, konferensi kasus. Konferensi kasus adalah suatu pertemuan untuk memahami dan membahas suatu kasus secara komprehensif guna menemukan penyelesaian terbaik atas masalah yang dihadapi peserta konseli berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan bantuan yang diperlukan. Konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Rahasia setiap pembicaraan yang terjadi hanya untuk diketahui oleh para peserta konferensi. Forum konferensi kasus harus berlangsung dalam suasana yang rasional dan etis sehingga menemukan solusi yang terbaik. Dalam pelaksanaan konferensi, guru bimbingan konseling atau konselor perlu menyusun kelengkapan berupa rencana pelaksanaan konferensi kasus, contoh format rencana pelaksanaan konferensi kasus. Baik, yang kedua yaitu tujuan konferensi kasus. Adapun tujuan konferensi kasus yang pertama yaitu memperoleh pemahaman yang lebih jelas, mendalam dan menyeluruh tentang masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli. Yang kedua, menemukan cara yang terbaik bagi pemecahan masalah yang dialami peserta didik atau konseli. Yang ketiga, mendapatkan konsistensi apabila antara data informasi yang didapat oleh guru, BK, atau konselor saling bertentangan sehingga dibutuhkan klarifikasi. Yang keempat, mendapatkan pengertian, penerimaan, persetujuan, dan komitmen peran dari para peserta konferensi tentang masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli. Dan yang terakhir, menemukan keterkaitan setiap aspek sehingga dapat dipahami semua pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dan penanganan masalah sampai tuntas. Yang ketiga yaitu peserta konferensi kasus. Adapun peserta-peserta dalam konferensi kasus yaitu ada konselor, konseli, dan pihak-pihak berwajib. Yang keempat, prosedur pelaksanaan konferensi kasus. Pelaksanaan konferensi kasus dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan. Menentukan kasus yang akan dibahas beserta data yang ada, mengidentifikasi orang yang dapat menjelaskan dan melengkapi data informasi yang diperlukan. Guru BK atau konselor mengajukan permohonan kepada kepala sekolah, mengundang peserta konferensi kasus, menentukan not tulis yang mampu merekam dan mencatat setiap pendapat peserta konferensi. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor membuka acara pertemuan dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya konferensi kasus dan permintaan komitmen terutama tentang kerahasiaan dan para peserta konferensi untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik atau konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mendeskripsikan masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli dengan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal positif dan peserta didik atau konseli. Selanjutnya disampaikan berbagai gejala masalah dan data informasi yang ada serta upaya-upaya pengentasan yang telah dilakukan oleh guru BK atau konselor. Mengatur giliran pemberian tanggapan, masukan, pendapat tentang alternatif pemecahan masalah dan memilih alternatif terbaik, dan merumuskan dan persetujuan serta penerimaan tugas dan peran masing-masing peserta konferensi dalam mengupayakan pengentasan masalah yang dihadapi peserta didik atau konseling. Yang ketiga yaitu penutupan.
membacakan kembali rangkuman atau kesimpulan dari hasil konferensi kasus berupa rekomendasi keputusan alternatif jalan keluar terbaik yang telah dipertimbangkan bersama oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dan para peserta konferensi kasus serta disetujui oleh peserta didik atau konseling. Dan menegaskan kembali pembagian tugas dan peran yang harus dilakukan oleh para pihak serta kerahasiaan dan pembahasan kasus. Yang keempat yaitu tindak lanjut, menyusun dan melaporkan proses dan hasil konferensi kasus kepada pimpinan sekolah secara tertulis dan lisan, dan memantau implementasi hasil konferensi kasus serta akibat yang terjadi. Baik, penjelasan yang kedua yaitu tentang kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau individu yang menjadi tanggung jawab konselor dalam pelayanan konseling. Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai informasi atau data yang dapat digunakan untuk lebih mengefektifkan layanan konseling. Lebih dari itu, dengan kunjungan rumah, konselor dapat mendorong partisipasi orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan anak atau individu yang dimaksudkan itu. Home visit atau kunjungan rumah adalah kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua atau keluarganya. Yang kedua yaitu tujuan kunjungan rumah. Kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh informasi dengan lebih mengenal sosial lingkungan keluarga siswa yang bisa digunakan sebagai sumber data pendukung. Secara khusus, tujuan kunjungan rumah atau home visit berkenaan dengan fungsi-fungsi bimbingan, misalnya dalam kaitannya dengan fungsi pemahaman. Kunjungan rumah bertujuan untuk lebih memahami kondisi siswa, kondisi rumah, dan keluarga. Kunjungan rumah mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama untuk memperoleh berbagai keterangan atau data yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa konseli, dan yang kedua untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan siswa. Yang ketiga yaitu informasi yang diperoleh ketika melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau individu yang menjadi tanggung jawab konselor dalam pelayanan konseling. Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data atau informasi yang dapat digunakan untuk lebih mengefektifkan layanan konseling, dan juga yang diperoleh dari melakukan kunjungan rumah yaitu memperoleh data, mendorong orang tua untuk berpartisipasi, dan juga bukan hanya orang tua tetapi anggota-anggota keluarga lainnya untuk berpartisipasi yang sebesar-besarnya dalam memenuhi kebutuhan anak atau individu yang dimaksudkan itu. Baik, sekian dari penjelasan materinya. Terima kasih. Salam.